Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas sebuah teori lagi. Apakah Saitama versi jahat di multiverse ada di seri One Punch Man? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat membuat konten lagi. Oh ya, jangan lupa follow akun TikTok saya yaitu Umay Food and Store agar kalian mendapatkan live yang menarik. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung masuk ke topik utama. Kita mulai dari pondasinya dulu. Multiverse di One Punch Man. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, konsep multiverse di One Punch Man ini udah mulai dibuka secara perlahan, terutama setelah arc Garo Cosmic Fear Mode. Teori multiverse ini makin kuat karena Saitama berhasil melakukan perjalanan waktu, menciptakan dua versi dirinya dalam satu timeline, lalu menyatukannya kembali setelah mengalahkan Garo. Kalau misalnya ada banyak alternatif, maka bisa jadi ada Saitama versi jahat di dunia lain. Kita ambil saja cerita dari series Loki, di mana kita ibaratkan Saitama itu seperti Hiwu Remains, alias Natalia Richard. Ketika Natalia Richard ini mendapatkan akses ke multiverse, versi-versi lain dari dunia alternatif juga melakukan hal yang sama. Dan ternyata salah satu dari mereka ada yang jahat. Nah, karena ada Nathaniel Richard versi jahat yang akhirnya kita kenal sebagai King of the Conqueror, maka bisa jadi kejadian ini juga terjadi pada Saitama, di mana Saitama versi jahat ini mengincar Saitama versi baik di dunia kita. Dan akhirnya pertempuran di antara keduanya tidak terelakkan. Kalau kita masuk ke sisi logika cerita, sebenarnya masuk akal banget. Karena dalam konsep multiverse, setiap keputusan atau pilihan yang diambil itu bisa menghasilkan banyak sekali realitas alternatif. Nah, di satu dunia, mungkin di dunia utama kita, Saitama memilih menjadi pahlawan, tapi di dunia lain bisa jadi ada Saitama yang bosan atau merasa sia-sia ketika melakukan perbuatan baik dan akhirnya memilih jalan kehancuran. Teori ini diperkuat kalau kita melihat sifat dasar Saitama. Dia adalah karakter yang terjebak dalam eksistensi tanpa tantangan. Kebosanannya bahkan sudah tak tertolong lagi. Bayangkan, kalau misalnya ada satu versi yang akhirnya memutuskan, udah, kenapa harus jadi pahlawan? Sepertinya saya lebih baik menghancurkan semuanya. Kemudian Saitama versi jahat ini, karena tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya, dia melakukan genosida kepada seluruh umat manusia. Tapi tak cukup di situ. Dia juga mengalahkan karakter-karakter lain di dunianya. Bisa jadi Glass juga ikut turun tangan menangani Saitama. Tapi karena Saitama versi jahat ini lebih kuat dari Blaze di dunianya, maka Saitama versi jahat ini tak ragu untuk membunuh Blaze. Dan karena tidak ada Blaze, maka tidak ada hero lain yang bisa menangani dia. Kemudian Saitama versi jahat ini melakukan perjalanan ke planet-planet lain. Dan di planet lain, karena dia sudah jahat, dia memutuskan untuk menggenosida semuanya. Tapi karena tak cukup, dia mencari-cari lagi. Dan pada suatu titik, entah bagaimana caranya, Saitama versi jahat ini menemukan bahwa ada multiverse. Dan karena ada multiverse ini, dia mencoba menjelajahi multiverse. Dan akhirnya melakukan tindak kejahatan kejinya tadi ke dunia-dunia lain tersebut. Dan pada suatu titik, Saitama versi jahat ini bertemu dengan Saitama versi baik. Dan pertarungan keduanya akan menjadi sebuah pertarungan yang sangat gila, di mana gak cuma kekuatan fisik, tapi juga soal prinsip hidup. Saitama yang baik mempertahankan semangat pahlawannya, sementara Saitama yang jahat merasa bahwa kehancuran adalah jalan satu-satunya untuk membebaskan diri dari penderitaannya. Ada satu teori keren lagi, kalau misalnya Saitama jahat ini justru lebih kuat dan berbahaya, karena dia sadar penuh kekuatannya dan gak punya kode moral untuk menahannya. Kalau Saitama baik masih bisa menahan diri, Saitama jahat ini akan menonjok tanpa ampun. Dalam sekali pukul, dia bisa menghancurin planet-planet. Dan bisa jadi Saitama versi jahat ini malah bersekutu dengan God. Dan kemudian Saitama versi jahat ini menerima kekuatan dari God. Sehingga Saitama versi jahat ini malah bisa lebih kuat daripada Saitama versi baik yang kita kenal. Nah,
Tapi kenapa kita belum bertemu dengan Saitama jahat ini? Inilah yang kita sebut bahwa One Punch Man ini meniru konsep Loki di Marvel Cinematic Universe. Contohnya saja, ketika Saitama jahat ini melakukan genosida pada dunia-dunia di multiverse, akhirnya banyak Saitama-Saitama versi baik yang lain bersatu dan membuat sebuah tempat perkumpulan yang mirip dengan Council of Kang dalam series Loki, di mana para varian dari Saitama ini saling mengunjungi satu sama lain dan juga merumuskan sebuah strategi untuk melawan Saitama jahat ini. Dan kalau kita meniru series Loki, maka bisa jadi Saitama versi jahat ini dilawan oleh banyak versi jahat baik dari Saitama dunia lain. Sehingga pada ujungnya Saitama versi jahat ini mungkin diasingkan ke dalam suatu dimensi di mana dia tidak bisa keluar dari situ. Itulah kenapa Saitama versi baik di dunia kita belum bertemu dengan Saitama versi jahat yang saya sebutkan tadi. Karena seperti God, bisa jadi Saitama ini sudah dikurung oleh Saitama-Saitama yang lain agar tidak membuat kerusakan yang lebih jauh. Dan itulah teori mengenai Saitama jahat di dunia One Punch Man alternatif. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga percaya ada Saitama jahat di multiverse? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat. Bye bye.